Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Romawati, NIM 211202479, kelas akuntansi A, dosen pengampu Siti Aliyah SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perhitungan harga pokok produksi dari Nirwana Furnitur. Pertama, kita membahas terlebih dahulu latar belakangnya, yaitu pasar dunia mebel saat ini mencapai sekitar 141 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Indonesia baru berkontribusi sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia mempunyai gaya mebel yang unik dengan aneka ragam hias ukir yang beragam. Pusat mebel ukir Indonesia adalah Jepara. Jepara dikenal sebagai kota ukir. Jepara bukan saja dikenal sebagai penghasil ukiran, akan tetapi lebih dikenal sebagai penghasil mebel jadi. Produk mebel Indonesia sampai diakui pasar dunia. Pertumbuhan industri mebel dan kayu mencapai angka 7%. Hal ini dapat terwujud jika manajemen perusahaan dapat mengefisiensikan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam perusahaan secara maksimal, serta harus didukung dengan strategi pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, manajemen memerlukan laporan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual dengan tepat. Dalam mengalokasikan maupun menghitung komponen biaya produksi tersebut harus dipengaruhi 3 hal, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Perhitungan harga pokok produksi merupakan semua biaya produksi yang digunakan untuk memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi dalam suatu periode waktu tertentu. Harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dan laba, sebagai alat untuk mengukur efisiensi pelaksanaan proses produksi, serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. Rumusan masalahnya, bagaimana menentukan harga pokok produksi dari Nirwana Furnitur, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Tujuan penulisannya untuk mengetahui harga pokok produksi dari produk kursi pada Nirwana Furnitur. Selanjutnya adalah tujuan teori yang mendasari pengertian akuntansi biaya. Proses pencatatan penggolongan peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Proses pencatatan penggolongan peringkasan dan penyajian, serta penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut ditujukan. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Dalam hal ini, proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. Dengan demikian, akuntansi biaya dapat merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Selanjutnya adalah tujuan dari akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya ada 3, diantaranya adalah penentuan kos produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Dan biaya dapat digolongkan dalam 5 cara. 1. Objek pengeluaran. 2. Fungsi pokok dalam perusahaan, terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Ketiga, hubungan biaya menurut sesuatu yang dibiayai, biaya langsung dan biaya tidak langsung. 4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, terdiri dari biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi fiksi, dan biaya tetap. Dan yang terakhir, jangka waktu manfaatnya, pengeluaran modal, dan pengeluaran pendapatan. Selanjutnya adalah harga pokok produksi. Pengertian harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dari pengolahan bahan baku menjadi suatu produk, atau dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi yaitu meliputi biaya-biaya yang dikorbankan mulai dari pengadaan bahan baku sampai menjadi produk yang siap untuk dijual. Unsur-unsur biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Metode perhitungan harga pokok produksi terdiri dari 2, yaitu full costing dan variable costing. Metode harga pokok produksi. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. A. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus,
Jika pesanan yang selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. B. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lain. C. Produk ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Karakteristik metode harga pokok pesanan. 1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. 2. Biaya produksi digolongkan menjadi 2 berdasarkan hubungannya dengan produk, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. 3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung terdiri dari biaya overhead pabrik. Keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang terakhir, kelima, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi dengan dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Informasi harga pokok produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. 2. Memperhatikan penerima atau penolakan pesanan. 3. Memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan. 5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya adalah informasi kegiatan perusahaan. Dalam tugas proyek ini, penulis melakukan observasi lapangan ke tempat usaha pembuatan furnitur Bu Juliati. Bu Juliati membuat produknya berdasarkan pesanan melalui satu departemen. Pada tanggal 20 Mei 2022, Java Furniture memesan kursi sebanyak 10 unit di Nirwana Furniture. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Nirwana Furniture yang berkaitan dengan pesanannya adalah sebagai berikut. 1. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. 2. Pengakuan biaya tenaga kerja. 3. Pengakuan biaya overhead pabrik. 4. Penggunaan bahan baku dan bahan penolong. 5. Distribusi gaji tenaga kerja. 6. Pembebanan estimasi biaya overhead pabrik. 7. Penyelesaian pesanan. 8. Penjualan produk. Perhitungan harga pokok produksi. Pada tanggal 20 Mei 2022, Nirwana Furniture menerima pesanan kursi sebanyak 10 unit dari Java Furniture. Berikut adalah transaksi-transaksinya. Pada tanggal 25 Mei, perusahaan menerima pesanan kursi dijual 1.300.000. Tanggal 21 Mei, perusahaan membeli bahan baku kayu jati 1,5 kubik dengan harga satuannya 9 juta. Tanggal 21 Mei, perusahaan membeli bahan penolong berupa sekrup 1 kardus dengan harga satuan 67.000, lem 1 kardus dengan harga satuan 250.000, amplas 2 dengan harga satuan 36.000. Tanggal 23 Mei 2022, perusahaan menggunakan bahan baku berupa kayu jati 1 kubik dengan harga satuan 9 juta. Tanggal 23 Mei, perusahaan menggunakan bahan penolong berupa sekrup setengah kardus dengan harga satuan 67.000, lem 0,7 kardus dengan harga satuan 250.000, amplas 1 dengan harga satuan 36.000. Tanggal 24 Mei, membayar upah 3 karyawan tenaga kerja langsung dengan upah satuannya 100.000. Tanggal 26 Mei, dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan dengan ketentuan BOP 75% dari biaya tenaga kerja langsung. 27 Mei, ditransfer pesanan ke gudang barang jadi. 31 Mei, penyerahan pesanan kursi pada Java Furniture. Dari data tersebut dapat diperoleh biaya produksi dari perusahaan Nirwana Furniture. 1. Biaya bahan baku 9 juta dari transaksi tanggal 23 Mei. Perusahaan menggunakan bahan baku berupa kayu jati 1 kubik. Berarti 1 kubik dikali harga satunya 9 juta. 1 kali 9 juta sama hasilnya 9 juta. Kedua, biaya bahan penolong. 244.500 dari transaksi tanggal 23 Mei. Perusahaan menggunakan bahan penolong berupa sekrup 0,5 kardus dengan harga satuannya 67.000, berarti dikalikan
0,5 dikali 67 sama dengan 33.500, lem 0,7 kardus dikalikan 250 berarti 175.000, dan amplas 1 kali 36.000, hasilnya sama 36.000. Ketiga, biaya tenaga kerja langsung 300.000 dari transaksi tanggal 24 Mei. Membayar upah 3 karyawan tenaga kerja langsung dengan upah 100.000, berarti 3 kali 100.000, hasilnya 300.000. 4. Biaya overhead pabrik 255.000 dari tanggal 26 Mei dibebankan biaya overhead pabrik. Dibebankan biaya overhead pabrik itu kan 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Tadi biaya tenaga kerja langsung kan 300.000. 300.000 tadi dikalikan 75%, hasilnya 225.000. Semuanya dijumlah dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, hasilnya 9.769.500. Total produksi kursi yang dihasilkan perusahaan pada jangka waktu 20 sampai 31 Mei 2022. Harga pokok produksi, rumusnya total biaya produksi dibagi total produk pesanan. Harga pokok produksi 9.769.500 dibagi 100 bagi 10, hasilnya 976.950 per unit. Perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing untuk produk kursi berikut. Dengan pesanan sebanyak 10 unit, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Harga jual yang dibebankan kepada pemesan 10 unit, 13 juta. 13 juta dari mana? 13 juta dari transaksi tanggal 20 Mei. Perusahaan menerima pesanan kursi dengan harga jual 1.300.000. 1.300.000 tersebut dikalikan banyaknya pesanan. Tadi pesanannya ada 10, berarti 1.300.000 dikalikan 10. Dan hasilnya tadi 13 juta kan. Terus biaya produksi pesanan yang sudah saya jelaskan di awal tadi dijumlah, hasilnya 9.769.500. Harga jual yang dibebankan dikurangi biaya produksi pesanan tadi dan mendapatkan laba bruto dengan besaran 3.230.500. Dilihat dari tabel tersebut, dihitung biaya produksi perusahaan 9.769.500. Jika dihitung satuan per unitnya 976.500. Harga jual yang dibebankan oleh pemesan 13 juta. Dan jika dihitung satuan per unitnya adalah 1.300.000. Dan laba bruto yang dihasilkan perusahaan Nirwana Furniture adalah 3.230.500. Kesimpulannya, dari laporan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menghitung harga pokok produksi mebel Nirwana Furniture, metode yang digunakan adalah metode full costing, yang hanya menjumlahkan biaya bahan baku, biaya bahan tolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Hasil perhitungan harga pokok produksi pada data lampiran data web sebelumnya adalah biaya produksi perusahaan 9.769.500. Jika dihitung satuan per unitnya 976.900. Harga jual yang dibebankan oleh pemesan 13 juta, dan jika dihitung satuan per unitnya adalah 1.300.000. Dan laba bruto yang dihasilkan perusahaan Nirwana Furniture adalah 3.230.500. Saran: dengan adanya tugas project ini, diharapkan perusahaan Nirwana Furniture dapat menerapkan metode perhitungan harga pokok produksi dengan baik dan bisa menentukan harga jual sesuai dengan perhitungan laba perusahaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.